Ini dulu ini. Oh, berarti kesalahan. Iya ini saya ganti pakai bikin baru lagi karena tadi gara-gara sudah terlanjur tercampur Krishna mungkin jadi sudah nggak mau. Nah, ini yang ini sudah bisa mulai saya rekam ini udah. Mana ya saya kadang bingung kayak gitu. Udah sekarang kalau sudah nanti tinggal Pak Danang dikasih terserah dia joinnya kapan kan terserah. Terus sama ini ke ini dulu siapa sih Krisna Joko. Udah, iya sih ganti yang tadi. Ini sudah mulai saya rekaman. Kan saya upload di udah, yang baru loh ya yang dari WA-nya saya langsung diklik kan malah enak. Ini saya pakai laptopnya ibu saya ya Pak, jadi nggak login. WA-nya. Oh, ibu mau rasa sosialita gara-gara laptopnya di bawah. Kok ya saya sana. Apa kamu di sini tinggal sama apa asli Jogja apa? Oh. Tetangganya Pak Ari Pak. Iya toh. Oh. Yang dulu itu di ISPAT itu loh Pak. SMA sama Jogja Pak. Oh itu yang sosialisasi itu. Iya. Itu pas itu siapa yang pas tampil di situ? Iya toh. Pas itu. Saya kan kemarin waktu acara apa? Saya kan saya mahasiswa. Saya dari Samarinda Pak, gara-gara Bapak saya jadi masuk IA gitu. Kan saya pas acara yang ready itu, yang ready kan ya, yang ready, saya itu makanya, wah banyak yang jadi korban ini sebenarnya. Dulu di IPB setahun Bu. Iya toh. Oh, gara-gara tergoda itu tadi. Ya sebenarnya kan itu kan waktu saya kelas 3 awal ya Pak, jadi langsung 2017 akhiran lah. Iya. Nah itu kan katanya UGM itu 2018 mau buka kan? Ya tapi kan mundur, betul, ya. mundur. Saya karena itu saya IPB apa UI, Jadi UI, nah IPB, terus sampai sana tuh nggak kerasan loh Pak. Setelah akhirnya ada info lagi UGM katanya mau buka. Iya. Akhirnya mematangkan. Ya emang saya waktu akhirnya paling belakang ya, malah yang duluan itu siapa ya terus baru UGM paling belakang dari yang 5 yang biasa kita kan gajah kan harus pelan. Kalau itu nggak namanya bukan gajah. Ya, dimulai aja. Oh, masuk nasib. Ya. Berarti saya screen ya. Screen, ya. Ini lah yang di pencet itu. Nah, pilih itu aja. Jadi ini saya hubungin klik aja. Kliknya saya hubungin. Apa? Betulin apa? Oh, ya mic-nya diaktifkan aja. Gembang ya Pak? Nah, nanti saya tes. Saya matikan ini. Ya, speakernya tadi Pak. Iya. Saya pakai ini loh, saya punya. Tapi biasanya pakai headset yang ini jadi. Ini tetap nggak bisa full screen ya? Nggak apa-apa ya Pak ini Pak? Udah. Ini saya duduk apa berdiri Pak? Duduk apa berdiri? Anda mau enaknya mau apa? Berdiri. Saya berdiri sih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gunardi selaku DPA dan Bu Soli selaku Sekretaris Prodi atas waktu yang telah diberikan untuk presentasi KKT saya di Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah. Oke, mungkin bisa langsung saja. Jadi judulnya adalah proses valuasi Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah. Dari saya Ismail Ferian. Coba diganti mic-nya pakai yang saya aja coba. Suaranya lebih enak. Anda mic-nya dimatikan. Nah, pakai yang saya aja coba. Nah, sekarang ngomong. Tes. Udah.
udah masuk kayaknya nggak apa-apa. Iya, mungkin lebih nggak terjadi gempa. Oh, malah ininya malah yang kita. Aduh, ini gangguan. Harus manggil Mas Wira ini. Kalau tadi barusan diganti itu colokannya tadi. Nah, ini teknologi ini sudah harus ditinggalkan. Udah. Ini satu lagi aja biar enggak. Langsung saja sedikit pengenalan dari perusahaan yang saya tempati untuk magang. Perusahaannya namanya Dana Pensiun Secara Teknologi, awalnya di Jalan Pramuka, Andrian, Bularejo, Kota Jogja. Itu lebih tepatnya di selatan XT Square, arah ke terminal baru. Terus tujuan pendirian usaha sendiri adalah memberikan jasa pelayanan kepada persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah yang telah memiliki kemampuan dana dan persyaratan lainnya untuk mengikut sertakan pegawainya ke dalam program pensiun di Dana Pensiun Syariah. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa yang telah memiliki kemampuan dana dan persyaratan lainnya. Jadi belum semua amal usaha Muhammadiyah itu bergabung ke Dana Pensiun. Ada sebagian yang melakukan proses dana pensiunnya secara mandiri, ada juga yang ikut ke pihak eksternal. Terus untuk visi misinya dapat dilihat seperti apa, kurang terlalu mungkin juga sebenarnya. Nah, struktur organisasi. Jadi ada yang namanya pendiri dan mitra pendiri. Pendiri adalah di bidang usaha Muhammadiyah, dan mitra pendirinya adalah perusahaan yang bergabung dalam proses dana pensiun. Selanjutnya ada pengawas, dua dewan pengawas. Yang pertama dewan pengawas umum, yang satu lagi dewan pengawas syariah. Ini harus ada dewan pengawas syariah karena mereka melabeli syariah dari OJK sendiri, ada aturan khususnya. Jadi memerlukan dua dewan pengawas. Lalu di bawahnya langsung pengurus dan staf. Untuk pengurus dan stafnya langsung dari direktur utama, itu Pak DB, lalu direkturnya Bu Fitri, lalu ada 4 divisi: staf keuangan, staf administrasi dan umum, staf investasi dan personalia, dan staf kepesertaan. Nah, direkturnya satu ya, cuma satu memang direkturnya. Iya Pak, jadi direktur utamanya satu, direktur. Oh gitu tuh. Iya Pak. Ya. Terus untuk magang saya, karena saya dari aktuaria sendiri, jadi saya masuknya staf pesertaan. Untuk intronya sendiri adalah umumnya perusahaan dana pensiun sendiri antara memiliki aktuaris atau menggunakan jasa aktuaris, konsultan aktuaris. Karena dana pensiun Muhammadiyah sendiri bukan sesuatu yang sangat besar. Kantornya pun pegawainya nggak terlalu banyak, nggak sampai 20. Jadi mereka nggak punya aktuaris sendiri, jadi mereka menggunakan jasa kantor konsultan aktuaris. Oleh karena itu yang menjadi supervisor saya bukanlah aktuaris. Ya. Itu salah satu struggle pertama. Terus tentu jenis dana pensiunnya sendiri adalah dana pensiun pemberi kerja dengan program pensiun manfaat pasti. Nah, untuk dana pensiun pemberi kerja kan sebenarnya dana pensiun bagi dua, dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Nah, untuk dana pensiun Muhammadiyah sendiri dana pensiun pemberi kerja. Kalau yang termasuk lembaga keuangan adalah yang dari asuransi, terus dari mandiri, dari bank umumnya. Terus untuk program pensiunnya kan dibagi dua juga, antara manfaat pasti dan kontribusi pasti. Nah, tapi untuk kedepannya ini akan menjadi sebuah pembahasan yang lumayan nggak diajarkan di perkuliahan. Nggak diajarkan apa yang dana pensiun nggak ada kuliahnya Pak? Ada kan? Ada Pak, tapi proses valuasinya itu berbeda dulu Pak. Kan ada manfaat pasti juga, ada ada ini. Saya kan, nah ini tuh sebenarnya bilang manfaat pasti
Iya, tapi iuran pasti juga iya nanti Pak pada akhirnya. Nanti ada sebuah plot twist. Jadi Pak yang kemarin itu saya malah berharapnya tuh Pak Roni yang mau ikut tuh Pak. Ternyata enggak, ya. Tidak ada pembahasan yang bakal ini. Lalu untuk pesertanya sendiri, yang awal setiap pegawai yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah berhak menjadi peserta. Dimulainya sejak terdaftar sebagai peserta dan berakhir pada saat pegawai meninggal dunia atau pensiun atau berhenti bekerja dan telah mengakhiri dana pensiun. Lalu seorang peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari dana pensiun apabila masih memenuhi syarat kepesertaan. Nah, yang disebut masa kerja sendiri adalah dalam perhitungan manfaat pensiun adalah masa kerja peserta pada pemberi kerja yang diambil oleh pemberi kerja. Nah, untuk pemberi kerja sendiri ini adalah perusahaan di mana mereka bekerja. Jadi misalnya dosen UMY, nah pemberi kerjanya adalah UMY itu sendiri. Jadi untuk apa namanya yang diakui itu ada yang 100%, 75%, 50%, 20%, dan 0% ini terkait ketika awal bergabung ke dana pensiun. Lalu iurannya, nah setiap peserta wajib membayar iuran peserta sebesar 5% dari penghasilan besar pensiun. Jadi bukan take home-nya, tapi gaji pokoknya. Lalu pemberi kerja wajib membayar iuran yang misalnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria. Nah, plot twist-nya di sini Pak. Tadi kan dibilangkan adalah manfaat pasti ya Pak. Tapi iurannya sendiri untuk peserta juga pasti. Ini kan pasti hanya persennya loh, tapi angkanya enggak loh, tergantung gajinya loh. Iya Pak. Kan gaji berubah tiap waktu. Iya. Jadi kan ini kan gajinya kan iurannya itu 5% dari PHDP ya Pak. Nah, itu kan terkumpul selama bekerja kan Pak. Nah, nanti manfaatnya itu 2,5% dari PHDP terakhir dikalikan masa kerja Pak. Nah ini kan sebenarnya dua-duanya pasti ya Pak. Nah dari dua yang pasti ini kan. Tapi pasti hanya persennya loh ya, kalau besarnya enggak loh. Nah makanya Pak, dari value-nya kan sangat mungkin beda kan Pak. Iya, nggak balance kan Pak. Nah nggak balance-nya ini tuh akan di apa ya istilahnya. Tapi dia lamsam apa bulanan ngasih pensiunnya nanti? Manfaat bulanan Pak. Bulanan sampai. Ada 3 skema Pak. Bulanan sekali bayar, terus yang 20% keseluruhan, terus sisanya bulanan itu harus. Nah ini Pak, ini kekurangan dari kan nanti dievaluasi kan Pak, kedepannya tuh prediksinya dia bakal berapa, terus selama bekerja dia akan memberikan iuran yang berapa, kan hal perbedaan Pak. Nah itu dihitungnya menggunakan perhitungan aktuaria. Nanti kalau misalnya kurang, nah yang bakal istilahnya nomboi itu tuh adalah pemberi kerja tadi Pak. Nah ini adalah salah satu penyebab kenapa nggak semua amal usahanya Muhammadiyah mau bergabung karena nggak semua mampu untuk nomboi besarnya itu, sedangkan kayak gitu kan dihitungnya tadi disebutkan bahwa awal kerja ya Pak. Nah, jadi bukan awal bergabung, tapi awal kerja. Karena kalau misalnya baru pendek lama kan, nomboknya lumayan ya Pak. Nah, makanya ada tadi skema yang 0%, 20%, 75%, dan sekarang Pak. Ini sesuatu yang nggak saya pelajari di kuliah ya Pak. Nah, terus untuk usia pensiun sendiri dibagi dua karena ada tenaga edukatif dan non edukatif. Tenaga edukatif sendiri adalah dosen dan guru. Oh, pensiunnya 60 tahun kalau yang di dosen di UMY gitu. Iya, ini tuh sebenarnya bukan dari UMY-nya, tapi dari dana pensiunnya Pak. Jadi nah, maksud saya jadi kalau dosen pun kalau di UMY, dosen UMY loh yang dosen tetapnya UMY itu setelah 60 tahun dia akan dapat pensiun berarti gitu. Nah, ini Pak, jadi ada usia wajib pensiun. Jadi ini tuh istilahnya tuh segini. Tapi kalau misalnya masih mau lanjut, dia sampai 65 tahun kan Pak. Tapi kan pada faktanya dosen itu kan bisa sampai 70 kan Pak. Iya. Nah, itu di evaluasinya adalah dia dianggap pensiun pada usia 65 tahun. Jadi setelah itu dia udah mulai dapat pensiunnya kan, ya, walaupun dia tetap masih aktif itu, ya, berarti tetap dia pensiun, tapi kan otomatis hasilnya lebih sedikit daripada kalau dia belum pensiun ya, kan itu. Kemungkinan seperti itu juga. Iya, masih itu. Makanya saya lihat tadi kok agak skema yang kayak gitu kan.
untuk usia pensiun dipercepatnya sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum usia pensiun normal. Terus ini untuk manfaat pensiunnya, untuk pensiun normal seperti biasa yang dipercepat tadi yang 10 tahun, terus pensiun ditunda berhak diperoleh oleh peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai usia pensiun dipercepat dan telah memiliki masa pesertaan sekurang-kurangnya 3 tahun. Jadi ya kalau 60 tadi berarti sebelum usia 50 dia udah dipensiunkan, tapi minimal bekerja selama 3 tahun itu termasuknya pensiun ditunda. Terus ada manfaat pensiun cacat adalah peserta yang berhenti bekerja karena cacat. Lalu ini nanti juga akan menjadi topik juga manfaat pensiun janda atau tiga. Lalu ada manfaat pensiun anak dua ini bisa dibilang berhubungan nanti untuk dalam evaluasi. Untuk skemanya, nah untuk pensiun normal 2,5% dari gaji terakhir dikalikan masa kerja. Terus untuk manfaat pensiun dipercepat sama dikalikan dengan FNS. FNS sendiri adalah faktor nilai sekarang. Kalau masa kerjanya itu dihitung banyak bulan, kalau PHDP-nya juga gaji terakhir itu. Jadi kan kalau untuk proyeksi kan pakainya asumsi ya Pak? Iya. Nah, kalau makanya ini pakai bulanan. Masa kerja dihitungnya bulan apa tahun? Masa kerjanya tahun Pak. Tahun, terus PHDP-nya? PHDP, nah asumsinya tuh dalam tahun terakhir tuh PHDP-nya sama Pak. Jadi ada proyeksi gaji, ada. Tapi itu kan nggak bulanannya kan, PHDP kan bulanan kan itu? Iya kan? Tapi dianggap dari tahun terakhir dia sama gitu. Ya. Maksudnya gitu. Terus untuk manfaat pensiun dipercepat, faktor nilai sekarang itu berarti net present value ya. NPV nanti ada rumus perhitungannya juga, terus ada manfaat pensiun ditunda, hitungannya sama, cuman perbedaannya adalah kapan dibayarkannya. Lalu manfaat pensiun cacat, nah untuk manfaat pensiun cacat sendiri adalah faktor yang sebenarnya nggak diinginkan ya. Jadi untuk masa kerjanya diakui sampai masa usia pensiun normal ya 60 atau 65 tadi sesuai edukatif atau non edukatif. Lalu manfaat pensiun janda atau tidak NPM diterima oleh pensiunan ini juga sampai masa pensiun dikalikan 75%. Terus, nah lanjut ke tadi di mana dana pensiun sharing Muhammadiyah sendiri kan nggak punya aktuaris ya Pak. Jadi saat saya sampai ke sana di briefing, nah langsung diberi tugas, Mas, tugasnya ini ya. Jadi ada buku laporan dari KPK. Terus mereka juga ada bisa dibilang kayak Excel untuk pelatihan. Nah, tapi pelatihannya sendiri udah tahun 2013. Jadi udah 10 tahun yang lalu. Dan itu tuh kondisinya tuh udah kayak estafet tuh Pak. Jadi orang yang ikut pelatihan itu tuh udah nggak kerja lagi. Jadi jadi sudah kayak warisan-warisan itu diwariskan. Jadi kayak sangat melotrok banget. Terus untungnya ketemu buku pelatihannya itu pun juga udah tinggal beberapa hari terakhir loh Pak. Jadi lumayan telat juga catat itunya. Jadi tugasnya tuh kan udah ada laporan ya Pak. Jadi laporannya itu kan dalam buku. Nah, tiap itu tuh ada dari masing-masing badan usahanya dulu Pak. Kewajiban solvabilitas, kewajiban berapa. Nah, dari sini, dari buku laporan itu dikasih Excel data dari amal badan usahanya itu kan Pak. Dalam hal ini Universitas Aisyah, UNISA ya. Nah, dari data ini gimana caranya dapat kewajiban solvabilitas sama kewajiban aktuaria yang paling mendekati dari laporannya. Jadi istilahnya itu saya tuh disuruh ngawang dulu. Nah, pada awalnya kan saya mikir, ini pakai rumus yang diajarin Pak Roni di VDP. Tapi ternyata rumus itu tuh sangat jadi itu selama PDP itu diajarinnya tuh cara valuasi terhadap per orang loh Pak. Bukan yang kalau satu
perusahaan kan banyak ya Pak. Nah kalau Ya. lihat ya jadi Pak Arwan itu benar-benar per orang, nah itu tuh rumusnya tuh ya bercabang gitu loh Pak. Jadi untuk mendapatkan ini tuh harus ngitung ini. Nah sedangkan cabang ini tuh tiap orang tuh bisa beda. Nah itu sesuatu yang menurut saya nggak mungkin gitu kan Pak. Nah terus dari situ saya nyari-nyari ada yang namanya fungsi komutasi. Fungsi komutasi itu tuh kalau disebutnya itu untuk memudahkan apa ya? Mereka tuh nggak nyebut aktuaris, tapi sebuah profesi di mana itu tuh memudahkan menghitung anuitasnya. Tapi pada akhirnya nanti yang didapat nggak cuma anuitas saja. Terus ini untuk kemarin kan saya juga sempat udah selesai, dan itu kan presentasi ke apa namanya ke direkturnya juga ke apa namanya staff yang bagian kepesertaan. Nah ini jadi banyak persamaan dasar yang saya jelaskan. Kalau dari Pak Bung sama Gus pasti udah tahu yang dia rumus ini. Tapi dari mereka sendiri itu sama sekali nggak tahu rumus ini. Jadi mereka tuh nggak bisa membaca Excel warisannya tuh loh Pak. Jadi kayak ya udah ngawang banget tuh loh. Oh ya, jadi sebenarnya kenapa staff kepesertaan itu tuh perlu menghitung valuasi yang baru? Nah itu tuh digunakan ketika ada apa namanya badan usaha yang mau bergabung dulu Pak. Jadi nanti dikumpulin datanya, terus hasilnya begini. Nah berarti kekurangannya kan yang tadi perlu dibayarin tadi. Nah itu tuh hitungnya menggunakan proses itu Pak. Terus double mortalita, multiple decrement, ini anuitas. Nah ini kan standar yang di ini aja kan masih. Kita kan ya Pak. Iya, ini masih ini. Nah mereka tuh nggak bisa baca ini Pak. Makanya ini tuh sesuatu yang sangat asing tuh loh buat mereka. Ya kalau mereka nggak pernah belajar sama sekali matematika keuangan, juga nggak pernah belajar anuitas, tentu anuitas hidup, ya nggak bisa. Nah, itu kan makanya saya tuh punya pertanyaan besar, bagaimana mereka bisa sukses selama ini tuh Pak. Itu gunakannya jadi ini evaluasi tahunan, tahun ini selamat ya, tahun depan muka selamat itu. Terus itu kayak yang dulu saya pernah ingat orang asuransi umum gitu. Ya bulan ini dapat polis baru sekian, berarti uang masuk kan, tapi yang klaim sekian, bulan ini positif surplus. Terus, nah ya makanya itu masih, jadi mereka selama masih, makanya mereka kadang kan ya kayak masang 5% sama 2,5% kan, semoga spread segitu masih untuk menjaga. Nanti yang saya katakan banyak hal yang sebenarnya perlu ini kan, cuman persoalannya kan kesannya kalau bayar aktuaris kan mahal. Bayar konsultan kan lebih murah atau dia ikut pelatihan. Sebenarnya minimal sebenarnya pelatihan sampai, tapi dia sampai paham itu loh. Sebenarnya kan lebih murah daripada dia merekrut sarjana aktuaria kan. Sekarang kalau perusahaannya masih kecil loh ya, karena dari sisi dia kan dari sisi selisih kan tadi kecil, nggak bisa untuk bayar aktuaris kan, bayar karyawan itu jumlahnya paling sedikit, hanya lebih ke administrasi kan. Sebenarnya nggak untuk posisi ini kan, menghitung gitu. Maka dia mesti milih sudah punyanya siapa, template-nya tinggal diikutin biasanya kayak gitu. Dan kadang mereka bisa juga nggak paham di Excel-nya kayak apa, itu yang penting bahwa selama ini masih selamat secara akuntansi, apa cash flow in cash flow out-nya masih aman lah gitu. Maka mereka masih jalan. Nah, terus setelah Krisna menyampaikan tentang ini, terus gimana? Mereka coba dari setelah mereka kemarin itu kan ini kan saya presentasi itu ya melong dulu, maksudnya dalam artian mereka kayak ya terlalu banyak hal baru yang dipelajari kan. Jadi kalau dari direkturnya sendiri nyuruh ke supervisor saya Mbak Heti kan, Mbak ini tolong dipelajari benar-benar ya. Soalnya kalau saya lihat sendiri kayaknya Mbak Heti sendiri bukan lulusan sains tech juga ya, jadi rumus-rumus dan lain-lain untuk reportan. Iya, kalau memang yang lihat, maka saya duga tetap dia punya template Excel, tinggal diikutin. Dan selama itu terus mereka ini dari konsultan aja 5%, 2,5%. Ini semua itu sudah kayak standar umum aja dari. Tapi soal di situ dia cukup apa enggak, kan harusnya ada untuk skala masih kecil, mungkin dengan 5%, 2,5% mungkin cukup. Tapi sebenarnya bisa juga nggak cukup. Kenapa nggak 10%, 2,5% misalkan kalau belum survive kan?
toh masih kecil kan itu. Terus juga dia kan dari diri sendiri ke diri sendiri sama-sama orang Muhammadiyah kan. Jadi itu secara ininya kan nggak masalah, karena kalau tetap ngikutin nah kalau dia masih survive ya berarti dia kan ada cost untuk operasional kan, bayar karyawan, bayar direkturnya, bayar ini kan itu juga harus dipikirkan dari di situ kan. Nah terus saya juga nggak di sini mungkin yang kalau agak ada percepatan bagaimana dia uang yang terkumpul sempat diinvestkan apa enggak ya Pak, langsung in out aja itu. Jadi prosesnya itu begini Pak. Jadi itu kan eh, apa namanya, dalam setahun ya Pak, kan uang terkumpul ya Pak. Iya. Nah 10% itu tuh buat operasional. Iya. Sisanya diinvestasikan Pak. Nah investnya kapan? Ini yang pernah kejadian saya dengar itu. Ya karena yang ngelola bukan aktuaris, dia hanya ya kebetulan dia si orang statistik sih dipasrahin gitu, tapi yang nggak pernah statistik, yang nggak pernah belajar ini juga. Jadi pernah jadi salah investasi kan. Ya. Jadi rugi kan, malah bukan uangnya malah berkembang, malah menyusul kan. Nah itu kan jadi mengurangi profit ininya. Jadi makanya dikunci dia investnya kemana, dari yang sisa untuk operasional 10% benar bisa nutup itu. Terus karena kan juga harus antisipasi bahwa yang tiba-tiba pensiun dipercepat karena tadi misalnya cacat atau karena meninggal, karena itu kan bisa aja terus dia, nah itu kan harus diperhitungkan juga kan. Jadi pada saat dia naruh investasi juga investasi yang kira-kira juga sebagian udah harus yang liquid, sebagian yang mungkin agak jangka panjang nggak apa-apa. Nah saya nggak tahu apa dia investnya kemana berarti dia instrumennya. Jadi dari OJK sendiri ya Pak, itu tuh minimal 30% itu tuh ke surat apa? Yang ini, yang fixed income itu yang surat apa kayak obligasi, iya berjangka itu. 30% terus yang saham itu tuh cuma sekitar 1%. Jadi kayak sesuatu yang sekali. Paling mending usah nggak sih Pak? Iya makanya itu hanya kayak untuk apa, kayak garam aja itu, malah kayak jadi gula biar enggak ini. Jadi topping aja ya. Iya, tapi enggak. Terus, nah karena ini mau dia sendiri ya Pak, maksudnya tuh muternya tuh juga nanti di ya apa namanya, kan ada apa sih namanya, MU sama dia sama. Oh ya Mukjama, jadi ya jadi di apa namanya, apa ya, investasinya ke situ tuh apa sebetulnya? jadi kalau memang apa berarti apa dipinjamkan atau penyertaan modal itu? Nah, modal sih Pak. Penyertaan modal dia ikutnya. Kalau penyertaan kan nanti dapat apa ya ini prosentase profit kan dari situ. Mungkin bisa juga ya, mungkin mereka merasa juga untuk menghidupkan mereka sendiri kan, jadi karena masih internal itu loh, jadi iya, jadi masih karena kan Muhammadiyah kan punya amal usahanya kan banyak, jadi bisa dipakai itu. Ada yang di itu sama juga untuk yang hotel itu. Kan mungkin punya hotel juga. Oh, iya Bu, saya ingat Bu. Itu tuh, nah kan tadi kan ada Dewan Pengawas Syariah ya. Nah hotel itu tuh dianggap ditakutkannya tercampur dengan proses yang enggak syariah. Jadi enggak. Saya ingat, soalnya saya tanya. Ya oke, coba lanjutin aja dulu, dapat apa lagi ininya. Saya nampilin yang berikutnya mau Ini kan masih yang standar ini aja, terus coba aja. Nah ini Pak, karena aku simulasi Pak. Ini kan sudah sekali LX itu kan kayak apa ya Pak? Nggak pernah ya Pak, dari selama saya kuliah tuh saya nggak pernah V dikali L yang dimana kali ini kan present yang maunya gunakan ini, yang V-nya V ini, yang untuk present value. Ya, 1 plus E itu kan. Iya kan, ini berarti sudah maunya kan jadi X di present value jadi DE kan itu. VX. Iya kan, VE kan untuk present value namanya kan, kalau V pangkat X itu. Itu kan melakukan present value, jadi dia sudah mau menggunakan menerapkan itu gitu. Ya, kan kayak kombinasi dua ini tuh belum pernah dapat sih Pak, saya oleh pengalian C dengan L itu tuh belum pernah. Ya sebenarnya kalau sudah memasukkan karena dianggapnya tadi dia kan nanti ya otomatis dari sisi itu ada asumsi I kan berarti yieldnya yang besok harus berpikir bahwa si DX tadi harus diinvestkan di tempat yang minimal sebesar I tadi, ya misalnya tadi supaya tumbuh benar jadi LE. Kalau enggak nanti LX-nya enggak cukup. Nah ini yang bahayanya tadi kan.
Kalau salah investasi di dana itu yang kejadian itu kan karena dia asumsi I-nya itu misalnya 10%, ternyata dapatnya 5%, kan bisa kacau. Nah, baru terlanjur dipakai untuk yang kayak gini. Memang ada, makanya banyak sekali yang pada punya dana pensiun sendiri karena merasa dia ya yang Muhammadiyah terus yang lembaga-lembaga besar itu kayak UI juga punya sendiri. Setidak itu yang bisa kejadian kalau dia nggak punya ya itu memang bahayanya di situ. Terus di divisi investasinya juga tidak sesuai target. Karena yield investasi kan tidak selalu tetap bisa 10%, atau dia ini bisa juga di bawahnya. Nah, memang ini yang bahayanya kan tadi, maka sering kejadian ada yang nggak cukup. Nah, kalau nggak cukup, suruh yang nutup kan ininya sendiri. Nah, ya itu lama-lama ya pegel juga apa gunanya saya nitip itu, tapi saya harus ikut pusing masih. Nah, kecuali yang nutup sih dana pensiunnya sendiri, mungkin si pesertanya senang. Saya penting saya sudah setor ini aman. Nah, maka berarti kuncinya kan di situ pada saat penentuan preminya. Maka tadi, kenapa harus 5%, 2,5%? Kenapa nggak ngambil 7,5% atau 7%? Untuk mencari lebih aman, supaya jangan sampai kejadian dia gagal bayar, yang kalau ada kekurangan suruh yang nutup perusahaan yang ikut. Nah, kan istilahnya kayak lempar tanggung jawab kan? Ininya. Yang dimaksud nutup itu tuh, ini kan hitungan ini kan apa ya? Ya karena manfaat pasti, kan harus dikasih ya sebesar itu. Tapi pada saatnya, misalnya kan dia dari hasil ininya juga kan. Pada saat itu dia ternyata nggak bisa ngasihkan sebesar itu. Karena menurut perhitungannya misalnya harusnya mungkin tiap bulan, atau kalau misalnya kita ngitungnya bulanan ya, setiap bulan harusnya mengeluarkan sekian. Ternyata kok melebihi. Nah itu yang maunya beda itu, yang nutup bukan si dana pensiunnya, tapi si yang peserta ininya. Jadi ada sharing resiko namanya kan itu. Bisa aja ada yang kayak gitu, milih. Tapi kalau yang namanya full resiko sudah, pokoknya saya ikutkan karyawan saya tahunya pokoknya beres itu. Nah ini kalau yang saya nggak tahu, makanya ini saya yang sebenarnya ingin tahu bagaimana kayak tadi, karena sebenarnya rumus-rumus kayak gini kan kalau di matematika keuangan kan biasa kita melakukan present value kan itu. Jadi NX per jadi kalau NX dibagi LX kan masih yang kalau dia present value kan berarti kan ke kondisi sekarang. Ya kayak tadi saya kan melakukan hanya present value gitu. Gambarnya karena kuliah tadi matematika keuangan kan nulisin kayak gitu kan memang. Ya jadi kan ya kan kalau kita voucherkan kan jadi kalau LI kan berarti 1 plus I kali DI kan. Nah ini problemnya kan kadang si DI itu pengali 1 plus I-nya nggak seperti yang asumsi. Ya bisa di bawahnya, jadi kan itu dari yang kemungkinan bisa terjadi. Nah yang jadi kata kuncinya kan hanya penentuan I-nya itu. Nah I itu kan dihasilkan dari real rate of return-nya investment itu. Karena nggak mungkin kecuali dia didepositokan semua ya jelas kan. Bunga deposito kan 5% jelas, tapi kalau yang diinvestkan kan nggak mesti. Apalagi kayak saham, bisa saja dapat 7%, bisa saja dapat 1%, bisa juga malah minus. Nah, itu yang kalau obligasi kan nggak akan minus, tapi dia nilainya hampir mirip kayak paling di atasnya deposito. Maka ada yang milih aman kan deposito, tapi persoalannya kan apakah bisa menutup itu untuk konteks dari sisi tadi. Kalau hanya ngambil 5 sama 2,5% misalnya, kan spreadnya tipis itu. Tapi kalau terlalu besar, ya pihak yang ikut pada nggak mau, gitu loh, dapatnya udah. Tapi kalau dia, makanya inilah saya sebenarnya yang ingin tahu itu, mereka jadi coba masang I-nya berapa. Oke, sudah pakai rumus ini kan. Ada nggak? Dia I-nya berapa masang? Wah, 10 berarti kan harus deposito nggak mungkin. Obligasi pun masih terlalu kecil, karena obligasi paling tinggi sekarang 7 apa 8% kuponnya. Yieldnya juga. Sebenarnya 10 nih Pak. Iya, Pak. Soalnya kan ada asumsi perkembangan gaji Nah. itu tuh 5, itu kan ada. Nah ini kan Excel-nya kayaknya sudah template ini mesti itu. Iya, ini Pak, yang itu Excel. Nah asumsinya ada ini, yang asumsi ini, yang itu yang ubah-ubah ininya kan. Iya 10. S itu asumsi kenaikan gaji per tahun. Nah itu aja kalau sudah seoptimal itu 10%, dia harus naruh instrumen investasi yang di atas itu. Makanya akhirnya harus bikin portofolio. Ya.
Karena kalau portofolio bisa nanti sebagian obligasi, sebagian deposito, sebagian saham, tapi secara ini bisa menghasilkan 10%. Nah, sekarang kan berarti saya nggak yakin di situ punya ada yang ahli di portofolio. Iya kan? Nah, dia nanti masang secara tradisional aja, udahlah kayak tadi misalnya obligasi 30, kadang ikuti OJK, oke lah, arahan OJK. Tapi yang saham, padahal kalau hanya obligasi aja 30% kan hanya menghasilkan di bawah 10%. Nah, bagaimana untuk menutup supaya mengejar ke 10%? Nah, berarti dia harus ada invest tempat lain. Lihat disebutkan tadi penyertaan modal di itu. Tapi saya badan usaha kira-kira menghasilkan apakah bisa sampai 10%? Saya nggak juga yakin. Karena itu makanya itulah saya justru melihat ini kalau kemungkinan dia akan mengalami bahasa kasarnya kan gagal bayar istilahnya kan. Karena nggak cukup tadi. Padahal harus manfaat pasti kan. Berarti dia harus memberi sebesar itu. Nah, makanya siapa yang menutup kalau ada risiko kayak gitu. Dan apakah selalu nanti ini memang benar akan yang dikhawatirkan kan apa? Yang pensiun paling belakang kan uangnya sudah nggak ada. Ini saudara sudah ngalami yang pemerintah kan juga sebenarnya kemarin, tapi kan karena ada sebagian dikorupsi kan. Yang apa? Yang Taspen itu kan juga Taspen, Asabri itu kan baru kasus kemarin itu. Loh kan yang kemarin yang ini kan iya kan kena sudah banyak itu. Taspen ya, Asabri juga iya kayaknya kan itu mau sampai yang ininya juga. Jadi bisa juga bukan karena dikorupsi aja, bisa resiko gara-gara kayak gini. Asumsi ininya terlalu tinggi, tapi dia nggak bisa ngejar itu. Jadi dana pensiun kan rumitnya di situ. Itu. Makanya dulu waktu saya punya bimbingan yang S2 kan di PDAE, maunya ingin mengelola sendiri kayak gitu. Dia nyekolahkan ke sini. Saya bilang pada saat itu kan, ya hati-hati. Kamu perputaran ininya seberapa, terus kamu ngejar target berapa, kalau terus ngambil dari gaji karyawannya diambil sebagai untuk itu, nguranginya seberapa kan? Karena bisa dibebankan kan ke karyawannya sendiri kan. Nah, itu bisa hati-hati karena kalau enggak, ya tadi suatu saat si dana pensiunnya nggak mampu bayar. Karena kan dia hanya bayar kan kalau selama dia masih hidup bahasa kasarannya kan, masih aktif. Kalau sudah, ini kan harus pensiun. Kita pensiun karena waktu kan enak, usia 56 jelas. Tapi kalau meninggal, atau yang tadi cacat kan sudah lebih cepat. Nah, kamu harus antisipasi itu. Karyawannya kategori beresiko enggak. Yang kemungkinan dia cacat karena di PDA mungkin kerja apa ke lapangan ada ini. Maka dia kan tetap akan dapat seperti yang pensiun normal. Tapi dia bayar iurannya kan baru sebentar. Masa kerjanya karena dia langsung karena kecelakaan kan cacat misalnya. Terus karena yang meninggal. Itu harus datanya betul-betul dicermati karena itu nanti akan dipakai sebagai asumsi dia akan ngeluarin kan. Karena kalau makin cepat semua itu dapat pensiun, berarti kan income-nya sedikit. Iya, keluarnya makin banyak karena makin lama kan itu. Ini yang memang tantangannya di sini, makanya kan ya kadang apapun sudah mulai masuk harus stok aktifnya masuk. Kayak yang tadi untuk meninggalnya harus punya pola sendiri, data survivalnya orang di PDAM kayak apa. Makanya kalau yang di kayak perusahaan pertambangan yang lebih tinggi, mesti dia akan lebih ini lagi kan. Karena kemudian dia karena kerjaannya berat kan, mungkin usianya kan pada nggak panjang. Nah, terus yang berisiko tinggi lagi yang misalnya karena kecelakaan, jadi dia cacat, nggak bisa kerja lagi. Dia kan harus dipensiunkan, dapat itu. Dan ini yang memang mereka harus juga hitung dengan cermat. Karena di sini kan nggak tahu di mana di rumus di sini yang memasukkan aspek tadi. Data yang bahwa dia pensiun lebih cepat, yang catat misalnya ini. Asumsinya berapa coba dia pakainya? Nah, ini asumsi lagi kan, asumsinya nggak terpenuhi kan bahaya itu. Yang konsultan itu kan, nah asumsinya tepat enggak itu? Kalau ini kan ada DIWR, jadi D itu death kematian, terus I itu illness, terus apa itu W apa itu? kalau R kan air. Oh, ada share screen-nya enggak itu ya, makanya ini enggak kelihatan di sini. Udah share screen-nya yang keliru, Anda pilih share screen-nya yang salah itu, tidak ganti. Dimatikan lagi dulu, stop share screen. Nah, terus share screen lagi, tapi yang
Yang sebelahnya yang sudah itu, pilih yang screen itu seluruh layar. Nah, jadi ada pindah-pindah layar enggak, makanya kok di sini saya. Nah, ini kalau ini sekarang ada pindah-pindah itu bisa. Ini ya, Pak. Nah, ini makanya tadi saya ingin lihat yang ini. Satunya W itu apa itu? Yang AF itu. Ini loh, angka-angka ini mereka perolehnya itu berdasar data enggak itu loh. Kalau hanya dari tabel-tabel yang dimiliki konsultan itu bisa berbahaya kan kalau ininya Kalau menurut saya ya Pak, ini tuh dapatnya 0,01, 0,0145, usia 15, usia itu kan seolah-olah perubahannya kan 46 ke 54, 62 kan tipis sekali kan. Terus yang pada saat yang illness itu 537, 549. Ini sudah berdasar data apa yang dimiliki oleh si ini, apa dia dari data punyanya si konsultan. dari konsultan. Nah, itulah yang bisa juga yang konsultan itu sebenarnya nggak cocok untuk di sini. Ini, Pak, Itu Jakarta bisa. ya, Pak. Nah, ya itulah. Itu yang sering saya bayar itu kalau mereka ingin punya dana pensiun ini harusnya punya sendiri. Kayak UGM juga kan mau nyoba kemarin punya sendiri katanya. Kan karyanya kan banyak, dianggapnya lah. Kalau yang nangani nanti orang-orang ekonomi bisa juga bisa meleset. Saya nggak tahu. Harusnya timnya memang karena di sini sudah ada akta, harusnya berani. Tapi harus melibatkan tim yang terintegrasi dari berbagai, ya khususnya yang investasi. Karena untuk terus ini asumsi kemungkinan sakit ini harus dari data di rumah sakit kan misalnya. Ini tuh cuma 3% dari ini, Pak. Nah, ya itu. 3% terus ini flat 0,01. Je- Terus ini benar saya. Karena ini yang menyebabkan kayak tadi cacat kan gara-gara sakit mungkin terus cacat. Ini ini kalau illness-nya untuk apa ini jadi? Illness tuh ya dalam artian cacat tadi sih Pak. Jadi artinya jadi dia nggak bisa kerja gitu. Jadi maksudnya bukan karena sakit yang hanya izin kerja kan tetap kerja tapi nggak masuk. Tapi kalau illness ini artinya terus cacat yang aja nggak bisa kerja, berarti dia harus pensiun kan, pensiun dini itu. Dibedain sekarang pensiun dini itu yang ini Pak. Ke pensiun dini karena yang cacat tadi? Ya. Karena kecelakaan kan, dia cacat, dia kan harus sampai tidak mampu untuk bekerja kan. Iya. Ya. Masuk illness yang seperti itu. Jadi ini kan penyebab keluar ya Pak. Jadi nilai-nilai itu bukan sekedar sampai illness rumah sakit juga, tapi yang keluar karena cacat. Tuh, nah ini keluar semuanya sama. Itu keluar. Terus withdraw itu berarti B-nya itu withdraw itu. Itu. Nah, ini retirement itu yang mulai pensiun dini. Ini kan pensiun yang resminya ada kan mungkin karena usianya berapa tadi pensiun 60 apa yang pensiun resmi loh, yang normal loh. 60 sama 5 kalau. Ya kan ada 60 sama 65 kan itu tadi. Nah ini. 55 sama 65. Oh 55 untuk yang karyawan non edukatif. Jadi ada dua tabel mortalitas untuk yang edukatif sendiri, non edukatif juga. Nah makanya kan harus punya yang dosen dengan yang karyawan mungkin kan beda ininya dan pensiunnya lebih cepat, tapi juga dari sisi mortalitasnya kan juga beda. Juga kemungkinan misalnya tadi cacat. Itu, nah, harusnya dibedain ya, karena ya. pekerjaannya di tempat yang lumayan berbeda. Kan ya kalau karyawan mungkin yang di bagian tertentu bisa juga lebih beresiko. Ya. Tapi kalau dosen kan ya hampir di mana-mana ya hampir sama lah itu, tidak tenang. Jadi diasumsikannya tuh flat. Jadi untuk cacat itu 3% dari apa namanya di yang untuk meninggal, terus yang untuk keluarnya 0,01 dari usia. Nah terus gini ya oke, ini Anda sudah punya hitung asumsi-asumsi itu. Terus selama ini bisa nggak Anda memperlihatkan cash flow? Jadi kapan dia terjadi defisit? Jadi artinya antara dia yang harus dibayarkan untuk tadi karena pensiun sama pemasukannya dia. Ada nggak? Kelihatan nggak ya? Saya nggak. Ngambil dari pengaruhnya mereka nggak apa-apa Pak. Dari mereka yang saya heran dulu mereka sangat tinggi Pak. Maksudnya surplus terus itu. Iya tuh. Berarti kalau surplus terus kan merugikan karyawannya. Makanya kadang kalau yang istilahnya overprice itu jadi dia menguntungkan sisi dana pensiunnya itu.
Berarti kalau tadi 5% sama 2,5% kayaknya tipis, tapi asumsi yang lainnya itu mungkin yang terlalu ini. Iya, jadi menyebabkan kekayaan bersihnya kok tumbuh lumayan ini ya. Kekayaannya selalu meningkat, Pak. Nggak kelihatan, ini kecil banget. Tapi yang terakhir ini itu Juni 2023. Untuk pertumbuhannya kayak gitu berarti kan dia making money itu. Nah, ya, Pak. Tapi saya memang, nah itulah berarti kan dia lumayan tumbuh ya. Maka berarti makanya ini berarti aman banget dari sisi ininya. Pokoknya semua ini ya, apa ya, amal usaha Belum semua. Belum semua. baru artinya kan misalnya Oh, hanya Jogja itu misalnya UNJ, terus SD itu cuma baru Sapen, SMA itu cuma SMA 2 sama 3 atau SMP itu kalau cuma ada satu kalau nggak salah kemarin. Di sini ada sih di atas ini tuh naik 40. Ini per Juni 2023 dan pada saat saya magang kemarin itu belum ada ya. Ada yang bergabung lagi dulu. Jadi asal saya kan masih sama sekitar 40. Sehingga SMP 2, SMA 2, SMA 3 yang lumayan. Tapi kalau dapat nggak data ya cash flow bulanannya kayak apa coba? Laporan nggak ada ya. Jadi adanya apa? Kalau dari segi tahunan bisa nggak lapor bersih tahun itu? Jadi bukan agregatnya loh yang tahun. Jadi misalnya tahun kapan dia pernah mengalami jeblok misalnya, mungkin pas pandemi mungkin ada banyak yang meninggal misalnya atau yang terus jadi atau enggak punya ya data apa yang kayak sebenarnya saya ingin lihat perjalanan kalau sudah jadi pertumbuhan hasil usaha bersihnya memang ya oke dia kayaknya cukup aman itu dia. Dalam jutaan. Tapi yang ini kok terus ada rendah ini makanya. Yang mana? Ini. Nah ya itu. Ini kan baru setengah tahun, Pak. Oh ini yang 2023 ya? Baru setengah tahun. Ya, kalau diasumsikan ya baru jalan sampai Juni, kalau lihat ini memang baru 2000 sampai Juni 2003 itu. Ya masih hampir sama kayak ini kan, Pak. Kalau diasumsikannya pertumbuhannya sama. Tapi kalau tadi portofolionya kayak apa? Nah, ini jelek lah. Mana? Portofolionya dia baginya di mana aja itu? Yang, waduh kok gambarnya enggak. Nah itu coba di zoom. Surat berharga 32%. Surat berharga syariah. Deposito. Yang minimal 30% kan deposito bisa, Pak. Itu besar dia malah di deposito ya. Kalau deposito kan di bawah 10% itu. Ininya returnnya kan hasilnya. Terus pernyataan langsung tanah, bangunan itu kecil. Suku korporasi juga kecil itu. Oh saham syariah berapa 1%. Dia banyak ke deposito ya. Tapi kok dia bisa lumayan aman ya. Kalau dia bayarnya 5%, ngasihnya 2,5% ini. 5% tadi, iya kan iuran 5% kan makanya. Iuran kan untuk income-nya kan. Kalau yang 2,5% kan untuk membayar pensiunnya kan, berarti kan out-nya kan. Berarti cash flow ini kan 5% anggap aja. Kalau artinya kan 2,5%. Tapi yang 2,5% kan nanti di belakang pada saat sudah pensiun kan. Selama itu kan dia terima terus itu. Makanya pada saat kalau banyak yang terjadi lebih cepat, dia baru ngalami mungkin problem itu. Nah, kalau melihat investasinya dia di tempat-tempat yang lumayan rendah. Karena surat berharga paling tinggi juga 7%-an, 8% itu. Surat berharga syariah itu kan yang ya enggak, maksud saya kan juga hasilnya itu yieldnya kan enggak besar. Deposito juga yieldnya kan enggak besar itu. Lalu tadi dia menggunakan asumsi I-nya 10%, sebenarnya cukup tinggi itu.
Nah ini kayaknya yang kayak kelompok Muhammadiyah itu tuh yang kenyataan langsung 10%. Yang reksadana itu. Yang ini Pak. Oh, penyertaan langsung yang 10%. Ya, jadi itu yang uangnya dikasihkan itu. Nah, hasilnya saya nggak tahu apakah per tahun bisa, ya, Ya mungkin segede itu juga kan Pak harusnya. makanya. Tapi dia bisa tumbuh. Ya, memang mungkin dari sisi korupsinya memang nggak ada. Kalau yang itu kan yang problemnya kan sering ditambah karena dibobol gitu. Ya kalau korupsi menurut saya sangat kelihatan sih Pak, karena orang-orangnya pun sudah semangat. Dikit sih itu. Iya, memang kalau ini kemungkinan dibanding kalau yang sekarang kan jumlahnya lebih besar, jutaan kan. Nah, terus berarti kamu kerjaannya apa di sana waktu ininya? Goal saya tuh cuma tadi itu Pak, bikin Excel yang buat apa namanya proyeksi. Tapi Anda nggak melihat misalnya, kan sudah pernah ambil dari portofolio kan, yang di terinvestasi kan ada. Nah, Anda nggak coba cross check, dia nemukan bobot ini pakai apa teorinya gitu, nggak coba dicek loh. Nah, soalnya kemarin itu ini Pak, apa namanya? Ini kan berarti instrumennya banyak loh ini. Iya Pak. 1, 2, ada 10-an. Anda coba pakai rumus yang sederhana misalnya, yang apa, yang nyari bobot itu loh. Apalagi pakai Markowitz ya misalnya, mau yang memaksimumkan ininya. Nah, mestinya Anda coba kemarin misalnya, atau sekarang pun Anda sebenarnya bisa mencoba, kalau misalkan Anda ingin gunakan yang, kan Anda punya datanya kan, data ininya enggak kronologi, enggak punya ya. Karena kalau saham kan Anda ada tinggal dari Panen Yahoo kan bisa ambil data Panen Yahoo, kan bisa bikin portofolio sekian persen saham A, saham B, saham C. Kalau ini kan harus punya ininya, data data bahwa misalnya dari tanah dan bangunan menghasilkan berapa tiap tahun atau tiap bulannya. Kalau memang mau bulanan, terus dari yang surat berharga ngasih apa kuponnya tiap bulan berapa, dari yang deposito kan ngasih bunga depositonya tiap bulan berapa gitu kan. Nah, dari situ kan bisa untuk mulai menghitung yang return ininya kan, return dari masa itu terbikin return portofolio ya. Dari situ kan dapat bobot portofolio kan. Ya, biasanya pokoknya ini kan Pak. Nah, itu dah maksud saya justru Anda ngecek bahwa apakah ini yang sudah optimal. Oh ya. Itu loh, ya oke, nanti di PR-nya itu aja udah tambahnya. Nah, ya enggak, tapi jadi ini karena Anda kan tadi ya, kerjaannya. Nah, kalau saya inginnya kan KP, justru Anda datang memberi pencerahan misalnya gini. Menurut saya sebaiknya yang diperbesar surat berharga, harusnya sana 50%, ini cukup misalkan kayak gitu. Tapi rekomendasi Anda berdasar dari kalau kalkulasi, toh Anda sudah punya teorinya kan. Oh, nah apalagi itu, nah ya kan ada pilot kan. Iya, sekedar portofolio. Nah, maka saya kemarin katakan, katanya KP-nya nggak ada hubungan, padahal ada hubungan karena Anda nggak menghubungkan ini. Soalnya ini bukan di divisi saya Pak. Beda ini, makanya saya kan kerjanya cuma di Kepesertaan ya Pak. Nah ini tuh ada divisi lain Pak, jadi saya nggak. Tapi di Kepesertaan tadi dia membuat asumsi 10% yang di Excel-nya tadi. Nah itu yang bikin harusnya dia jelaskan. Makanya saya tuh yang bingung tuh ya Pak, gimana cara kantor konsultan aktuarinya itu apa ya, menentukan asumsi-asumsi itu loh Pak. Karena saya yang penasaran, dia masang ini dasar hitungannya pakai apa gitu loh. Bahwa yang akhirnya menyebabkan dia pertumbuhannya bagus gitu loh. Ya. Karena kalau yang dari tanah cuma 4%, bangunan 2%, saya kira sumbangannya nggak besar. Tapi yang dari bersama ini, kok dia pertumbuhannya ini, berarti kan dari sisi inputnya, uangnya dia ngandalkan dari surat berharga sama ini kan. Ya. Tapi dia tadi pertumbuhannya besar kan, berarti selama ini masih bisa nutup apa tadi. Mungkin yang pensiun dini jarang, yang cacat jarang, mungkin tadi kan asumsinya kan pakai yang cuma 0 berapa lah tadi. Terus yang withdraw juga diasumsikan itu masih jalan kan. Tapi sebenarnya Pak, kalau saya lihat dari apa namanya studi kasusnya, itu tuh sangat kecil loh Pak. Bahkan yang di Unisa sendiri nggak ada yang cacat. Nah itu berarti kan ya, mungkin yang asumsi konsultan itu mungkin malah terlalu besar misalkan, jadi sebenarnya itu kan kecil. Nah justru yang mungkin untuk tantangan ininya Anda sebenarnya, kalau sekarang ada lagi fasilitator reporter, saya hanya ingin melihat bahwa
mungkin dari ini walaupun ada ditaruhnya di kepesertaan karena dianggapnya kan ada lebih ke aktuarianya kan. Padahal orang aktuar harus berpikir pada saat bikin asumsi tadi, misalnya I 10%, ya harusnya kaitannya dengan portofolio portofolinya kan. Supaya memang match. Apakah benar return return portofolionya itu di atas 10% misalnya atau ada nggak berapa? Return of investment-nya cuma berapa? Ini yang terakhir ini tuh 5,9. Yang di sini tuh paling tinggi malah. Nah itu padahal malah kecil malah Ya, ini. hampir semua sih Pak itu di bawah 10. Rata-rata 10 ini tuh 10,9. Jadi kalau dipotong ke sini kan, iya. bagian ke sini tuh. Oh ini yang hasil ininya ya. Ya kalau dilihat dari apa namanya ROI-nya Pak. Nah berarti kalau untuk menanggung ada return of investment-nya juga kecil-kecil kok gitu. Nah, tapi dia kemarin tadi masang ininya 10% ya. Iya. Makanya jadi bisa nggak dikonfirmasi bahwa tapi kok bisa tumbuh juga, makanya saya jadi agak kayaknya dia ada yang overprice pada saat misalnya tadi yang cacat sedikit ditulis banyak di modelnya asumsinya loh. Saya cacat 1%, saya asumsikan 10% misalnya, kan sudah dapat keuntungan dari itu. Terus yang withdraw misalnya, itu juga asumsinya dibikin yang jadi seolah banyak pada kenyataannya enggak. Jadi dia kan menguntungkan lagi. Terus yang karena apa tadi cacat mungkin terus karena yang meninggal bikin asumsi yang tinggi pada kenyataannya enggak. Kan berarti enggak ada yang dipercepat kan? Berarti kan dia menikmati uangnya lebih banyak. Nah, itu yang kemungkinan walaupun ROI-nya kecil tapi dia masih selamat itu. Karena dia memarkup asumsi pengeluaran. Jadi asumsi pengeluarannya 100 juta, padahal kenyataannya cuma 20 juta itu. Nah, iya, jadi dia main di ini di yang apa pengeluaran diasumsikan tinggi, padahal kenyataannya kecil. Nah ini yang diasumsikan tinggi padahal udah masih ketutup oleh karena tadi yang pengeluarannya ternyata kecil, karena kenyataannya dia dapat selisihnya besar. Nah, inilah yang kadang apa menurut saya sebenarnya kalau dihitung secara cermat bisa menyebabkan mungkin tadi apa tidak 5%, 2,5%, tapi bisa dibikin apa lebih besar, misalnya 3% sama 5% lah misalnya. Mungkin masih bisa. Atau yang asumsi tadi, yang cacat yang ininya diturunin supaya realismenya tadi angka itu diperoleh dari data real punyanya atau dari si konsultannya. Nah, kalau konsultannya dia Marut itu kan kalau kenyataan yang di Muhammadiyah lebih tinggi, ya baru itu menimbulkan masalah karena ternyata lebih rendah berarti kan aman. Mungkin makanya saya duga kalau lihat ininya dia ROI-nya kecil sebenarnya ya dari sisi investasinya dia nggak terlalu besar itu. Yang awal-awal bisa tinggi yang baik, ini kan makanya ini karena selama pandemi juga semua investasi kan juga ngalami ini penurunan. Misal tadi yang di penyertaan di mat-matnya itu kan berarti turun selama pandemi kan. Ini malah 2020 malah naik Pak. Gitu. Dia dari apa? Dapat sumbangan dari yang portofolio mana itu? Nah, karena portofolio kan apakah tetap ya bobotnya sepanjang masa. Nah, kan bisa ada yang dirubah. Nah, itu juga sebenarnya kalau kemarin ini yang saya maksudkan dengan kenapa KKT itu perlu ini supaya memangnya Anda bisa kepikiran semua kan enggak. Makanya saya kemarin yang di depan kan gitu. Apa ya Pak Tesya disuruh ngolah data survei gitu. Kamu tahu? Itu ada beneran ada Pak yang dikorban Ada yang statistik itu. Nah, bukan di sana. Sekolah yang bimbingan saya apa skripsi dia kebetulan lagi nggak ada di situ. Ya magang namanya kan kalau terus saya ya coba kalau segitu karena saya malah saya kasih tantangannya kan dia terus tentang kerukunan umat beragama ada indeksnya. Saya ingin mapping Indonesia kayak apa. Jadi kalau bisa ada indeks yang paling rukun mana lah misalnya basisnya provinsi itu. Kan di statistik kan ada pakai yang spasial ini jadi faktor-faktor apa yang menyebabkan daerah itu kok kelihatan rukun yang lainnya masih enggak bisa. Karena
tetap kamu di Depak nggak masalah, tapi Depak kan punya masalah juga. Daerah-daerah mana yang berisiko tinggi, misalnya mungkin kayak aku kan masih mungkin mana yang sering terjadi crash itu karena apa? Nah, itu kan pakai statistik bisa dilihat asal kamu punya megang datanya. Ya kayak ini kan sebenarnya bisa untuk melihat. Jadi sebenarnya apakah sepanjang ini portofolionya tadi tetap terus persentasenya. Nah, itu mungkin kalau yang tanah iya karena nambah kan susah. Kan kalau tanah kan nggak gampang, tapi kalau yang tadi surat berharga ini bisa saja dia mengubah. Karena kalau kuponnya biasanya cenderung fix. Ya, jadi kalau dia, nah makanya inilah kalau misalkan ini kemarin bisa sebenarnya orang KKT itu bisa ada yang lebih proaktif. Jadi saya ditaruh sebenarnya saya bisa ikut menyumbangkan pemikiran di sini. Kenapa kamu berani itu? Pembimbing saya yang nyuruh gitu kan. Nah, sana kan jadi mikir kan, daripada bayar pembimbingnya kan Anda lebih murah kan. Bayar konsultan. Konsultan pakai punyanya sendiri dia pikirannya kan. Dia punya data diasumsikan gini-gini semua. Yang penting masih selamat kan, masih tumbuh gitu. Tapi kan merugikan siapa ini? Iya pesertanya itu kan. Harusnya bisa dapat pensiun lebih tinggi jadi enggak. Itu loh. Maksud saya jadi yang namanya apa kalau ingin nyari yang seimbang kan harusnya ya sama-sama senang kan. Ya memang kalau hanya ingin tumbuh kita bisa aja kayak seperti misalnya saya ingin punya pertumbuhan asetnya pesat. Usahakan jangan makan kan, jangan ada pelukaran-pelukaran itu kan. Tabung semua ada ya orang-orang dulu itu belikan sawah, belikan ini. Tapi dia kasihan nggak usah sekolah. Nah, ngeluarin kok itu kan. Wah, semua pada nggak sekolah setelah dibagi waris habislah itu. Orang tuh orang tuanya meninggal bagi semua sekarang udah miskin semua karena nggak ada yang sekolah kan. Karena waktu itu ada kamu langsung nanti megang yang sana itu. Itu ada kisah-kisah yang orang jadi kenapa nggak mau mengeluarkan biaya untuk sekolah, biaya untuk itu karena mereka memandang dengan membagi nanti aset-aset itunya anaknya bisa nerusin usahanya padahal enggak. Karena dia nggak cukup pendidikannya karena itulah yang sering kadang namanya investasi. Ini kan mikirkan kan itu. Yang ngapain kau nyekolahkan itu, bayar mahal-mahal kan. Misalnya kalau yang konteks itu. Nah, yang ini yang saya masukkan di dana tadi, makanya saya sebenarnya yang selalu ingin tahu kalau di ini kan, kamu setelah narik tadi, oke lah 5% di atas, setelah itu kamu puterin apa gitu. Kalau memang terus berarti ada asumsi untuk pengeluaran tadi yang karena pensiun kan urusannya kalau meninggal lebih cepat atau tadi cacat lebih cepat atau dia kalau keluar malah enggak. Kalau keluar withdraw kan dia akan nggak akan memberi income, tapi nggak ada pengeluaran. Karena biasanya kalau orang yang mengundurkan diri kan nggak dapat pensiun. Kalau di sini Dapat. di dana dia baru dapat ketika memasuki masa pensiunnya. Iya tuh, masih udah keluar tetap enggak lah, enggak. Kalau kalau dia misalnya saya kerja di Muhammadiyah, di misalnya UND, saya terus keluar, ya sudah kan, goodbye kan. Wong PNS saja juga gitu. Tapi kalau seperti di BNI itu ada kompensasi, Pak. Udah kalau itu tapi kan satu kali aja kan tidak bulanan gitu, tidak kayak pensiun tapi mungkin lamsam kayak hanya pesangon lah gitu. Kalau pesangon kan beda. Pesangon kan kayak pensiun tapi dibayar sekali yang model lamsam itu. Tapi kalau ini kan yang akan dibayar bulanan. Ini kan asumsinya yang bulanan kan MP per bulan kok itu, semua MP per bulan itu. Jadi ini kan akan jadi beban si pihak dana pensiun ngeluarin tiap bulannya segini kali banyaknya orang. Itu. Nah, dia dapat income-nya kan dari yang tadi income-nya gimana? 5% kali apa tadi yang ini? 5% dari gaji pokok, dari PHDP. PHDP aja ya. Nah, ini kan 5% dari PHDP. Menghasilkan dasar pensiunnya ya, Pak. Karena ini Krisna itu kan maganya juga singkat, Pak. Berapa lama? Kemarin itu loh Pak, Iya. saya tuh kerja buat sudah Oktober. Jadi saya tuh ngincar apa ya kan emang dari mereka tuh fleksibel ya mau berapa. Nah saya tuh mengajukan yang sesuai minimal prodi kan Pak. Jadi, Berapa? 16 hari Pak. Wala lah ya makanya jadi. 16 hari kerja. Makanya saya kedua kemarin waktu dikontak kok ini Krisna sudah mau. Saya aja enggak kapan apa makanya itu karena kalau yang kayak Febian kan lumayan lama dia sempat berapa kali saya tentang AVRS itu di AVRS yang saya penting kan tambahkan ada aspek stokastiknya sudah mulai masuk
dibanding yang lama karena serba dianggap pasti kan. Jadi ini ada beberapa yang mulai dimasukkan aspek stokastik karena sekarang kan memang situasi resiko juga semakin dinamis, juga dari sisi otomatis income ininya juga makin dinamis kan. Jadi nah makanya kayaknya sudah mulai harus inikan aspek stokastiknya itu. Selama ini kan makanya matematika aktuaria judulnya ya. Terus kayak anuitas tentu harus anuitas hidup. Anuitas hidup itu hanya ngefeknya ke hidup mati kan. Padahal kan ada yang aspeknya tidak konteks itu kan. Nah ini yang harus nambahi, harus diinikan kan. Kan ada hal-hal yang nggak pasti kan. Kayak ini misalnya ini kan iuran itu kan nggak, memang 5% dari ininya. Tapi kalau dia cepat cacat itu kan sudah nggak bayar iuran masalahnya itu. Atau terus meninggal kan sudah nggak bayar iuran. Nah inilah yang makanya tadi harus diperhitungkan kan di situ. Terus selama dia diinvestkan juga harus hati-hati kan, jangan sampai pada saat dibutuhkan diambil juga harus yang gampang kan, karena nggak selalu dipasang terus, maka harus dirubah, ini saatnya saya ambil ini untuk bayar yang kewajibannya itu. Nah sebenarnya itu kalau misalnya dari sejak awal sudah dilain, misalnya Anda kan sudah punya kelas tadi, mungkin saya ingin mencoba itu yang di teori kan di bagian depan kan masih pakai matematik, bagian belakang mulai statistik itu kan di buku. Walaupun judulnya investment matematik yang di teori investasi. Itu depannya kan masih matematik, di belakangnya kan statistiknya itu. Mulai masuk data itu. Sebenarnya yang cuman ini kan sekarang ganti dosen karena kemarin saya ngambil separuh yang depan kan. Jadi sebenarnya kalau teori investasi kalau lihat bukunya itu di belakangnya kan mulai ada statistiknya. Teori resiko aktuaria depannya masih matematik, belakangnya sudah mulai statistiknya masuk, mulai main data. Yang di depan kan enggak, masih ada tetap statistik tapi kan masih asumsi-asumsi angka-angkanya. Kalau yang di belakang sudah mulai gunakan data. Nah, data inilah yang sebenarnya untuk tadi perhitungan kayak gini ketemu 5% sama 2,5% sebenarnya fair enggak itu. Itu yang kemarin saya coba kan yang skripsinya si Malven itu yang tentang deposit insurance itu. LPS kan masang sekian persen untuk semua bank itu. Nah kan ya ada beberapa yang mesti komplain kan, saya resikonya lebih kecil kok suruh itu. Nah makanya kan untuk ngitung yang kita mana yang terjadi overprice, mana yang underprice itu. Nah susu disilang lah yang besar batu yang kecil, akhirnya kan kayak gitu filosofinya kan. Sebenarnya malas ngitung secara ini kan. Tapi nggak boleh nolak, itu yang maksa dari pemerintah kan, diwajibkan. Nah itu yang kayak gini kan, yang menentukan dari mana dengan itu. Tapi yang sebenarnya dibalik ini yang 5% sama 2,5 sebenarnya masih ada lagi yang tadi, yang asumsi. Nah, terus apa lagi yang Anda ingin sampaikan? Masih ada lagi enggak? Karena ini saya belum lihat apa sih kesimpulan Anda terhadap itu. Nah, ini sekarang mungkin mengarah ke kesimpulan aja sudah. Ini kan udah kepake di sini untuk ngitung. Nah, ini fungsi komputasi juga. Itu kan sama tentu SX tambah ada V ini ya. Itu tuh yang tadi 5% asumsi peningkatan gaji selama setahun. Ya, yang penambahan ininya kan. Bahwa ada peningkatan gaji diasumsikan 5% itu kadang nggak mesti tepat kan. Ya, tiap tahun nambah 5%, kadang juga itu perlu dikonfirmasi itu. Nah, itu kan buat apa ya? Pemodelannya kan. Nah, ya makanya semua asumsi kalau di statistik kan harus dicek dengan data. Nah inilah yang saya tadi sebenarnya, kalau harapan saya di situ ada data, Anda cek asumsi di situ pertumbuhan gajinya 5% benar enggak itu. Kenyata nggak tahunya itu terlalu tinggi, kenyataannya mungkin lebih kecil atau malah sebaliknya, kita kan nggak tahu itu. Kalau menurut saya pasti ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Ya tapi kan dia on average kan yang dipakainya kan. On average-nya apakah memang bisa 5% misalnya. Kalau saya juga masih fungsi komputasi saat ini. Dan mereka benar pakai rumus-rumus ini. Nah, saya itu Pak, saya tuh kan targetnya itu kan mencari yang paling mendekati ya Pak. Karena mereka tuh sama sekali nggak tahu rumusnya Pak. Nah itulah saya menduga dia hanya dapat template Excel yang tinggal dijalanin ini, dia tapi nggak pernah di dalamnya itu. Malah mereka tuh dapat Excel dari KKK, itu tuh udah mati Pak fungsinya Pak. Jadi itu apa ya? Yang rumusnya nggak ada rubel.
cuma angka dulu, Pak. Nah, tugasnya saya Makanya biasanya kan gini, selama masih aman, saya masih bisa tumbuh, maka nggak perlu ditinjau ngitungnya gitu. Udahlah 5%, 2,5% itu kayak gini aja. Kan sudah jadi kebijakan kan. Masih aman kok, masih tumbuh gitu kan gitu. Tapi kalau tiba-tiba terjadi mulai penurunan, nah baru dipikir itu, ini kayaknya harus dicari nih ngitungnya yang benar. Nah sebenarnya tugasnya Anda datang ke tempat itu sebenarnya adalah ini menginikan lagi sebenarnya mereka rumusnya apa sih sebaik yang diinikan untuk apa terkait. Jadi apakah syukur kalau masalah di Excel-nya mati kan nggak kelihatan fungsi-fungsinya kan. Kalau di Excel kan kalau hidup kan diklik itu kan kelihatan rumusnya kan, dia apa dibagi apa, dikalikan apa gitu. Itu masih kelihatan nggak di situ? Nah terus yang ada tadi dapat itu? saya yang bikin, Pak. Oh lah ya berarti itu. Saya tuh bikin Excel itu tadi, Pak. Hmm. Makanya itu tuh kayak benar-benar saya tuh Tapi Excel Anda dikonfirmasi nggak dengan yang mereka jadi sama nggak? itu langsung akhirnya saya berarti ya, Pak. Ya coba ke ininya aja. Sama. Nah, gitu, Pak. Ini ada dua ya, Pak. Kewajiban solvabilitas sama kewajiban aktuaria. Nah, untuk kuncinya mereka sendiri ini 829 dan seterusnya. Nah, hasilnya saya tuh cuma kurang 400.000. Nah, sedangkan yang kewajiban aktuarianya kuncinya tuh cuma 3,9, saya dapatnya 4,0. Ini kelebihan lumayan banyak. Tapi menurut mereka itu oke. Maksudnya itu kan karena lebih ya. Kalau nggak kekurangan, jadi mereka sudah menerima hasil itu. Jadi artinya kan selama ini mereka masih aman kan, jadi artinya mereka masih profit lah istilahnya gampangannya kalau dianggap sebagai dagang kan kita bisnis kan kita inginnya making money lah. Jadi di sini kan masih making money kok ya jalan aja gitu selama ini dari hitungan mereka gitu. Tapi Anda mencoba nebak pakai rumusnya yang Anda dapat dari buku dana pensiun itu tadi yang rumus-rumus itu dapat dari mana Anda? Oh nyari internet. Nah, itu di buku dana kan harusnya ada yang kuliah. Yang PDB kan, Pak? Nah, yang itu yang Pak Paron itu mestinya ngajarkannya ya pakai ada itu kan. Beda, Pak. Jadi itu kalau di PDB itu kan benar-benar bentar, Pak. Boleh sambil sore-sore enggak? Jadi malah, Anda jadi malah cari itu dari internet. Iya, Pak. Tapi internetnya terus dari mana? Nanti kalau internetnya nggak benar gimana? Sumbernya maksudnya yang valid nggak? Jadi itu, Pak. Kan saya di awal itu bilang bahwa kita ada turunan Excel turunan nanti kan. Yang ini Arisa. Di Excel turunan itu tuh ada notasi fungsi komutasi, tapi rumusnya tuh nggak konsisten tuh loh, Pak. Tentu kan saya nyari ya, Pak. Ini tuh persamaan apa ini kali ini, ini kali ini. Nah, khawatirnya yang ada dapat rumusnya dari yang konsultan tadi, website konsultan. Saya dapatnya tuh dari luar negeri. Iya. Jadi emang. Nah, gini, sumber referensinya kalau bisa di laporannya dikasihkan biar mereka juga kalau mau belajar ada sumbernya gitu loh. Jadi maksud saya kan kalau mereka sebenarnya sudah dikasihkan Excel-nya, nanti kan ada beberapa mereka bisa bereksperimen dengan asumsi dirubah-rubah kan. Walaupun sebenarnya sebaiknya kan berdasar data. Jadi kayak tadi yang naruh investasi juga berdasar dari teori investasi kan mestinya saya naruh ini pakai ngitung beneran lah jadi ini nah itu tapi kenyataannya kan enggak misalnya kalau tanah menghasilkannya kan enggak banyak pertumbuhannya kan dianggap aja kalau tanah kan kalau disewakan yang menghasilkan kayak kupon kalau enggak ya hanya sekedar pertumbuhan harga tanahnya itu kan juga ya itu kan juga itu namanya kan juga hasil kayak kita punya obligasi yang tanpa kupon itu kan hanya mengandalkan apa pertumbuhan besok jadi berapa. Nah, kalau tanah kan bisa, saya punya tanah itu hanya saya tunggu harganya naik. Tapi kalau saya tanah itu berupa pekarangan, bisa saya tanami pohon mangga atau apa menghasilkan. Sawah. Tapi kan ada orang yang punya tanah hanya ditidurkan, biarkan aja, nggak ada hasil ekonomi, tapi dia hanya berharap suatu saat harganya naik. Gitu. Nah, yang kayak gitu tadi kan nggak ada kontribusi income tahunan kan nggak ada. Cuman asumsi pertumbuhan aset aja. Tapi kalau kayak yang dari tadi yang obligasi kan dapat kupon. Terus dari yang penyertaan modal ke apa bisnisnya apa supermarketnya Muhammadiyah kan. Itu kan dapat. Nah, justru dari situlah yang sebenarnya nah Anda ngitung ini jadi
Juga dengan asumsi yang sama tadi, I-nya pakai, Iya 10%, iya, S-nya semua pakai asumsinya mereka semua tadi ya. Cuma ada satu asumsi yang nggak saya pakai karena saya nggak tahu Pak, itu tuh sebenarnya kalau di join live karena ada asumsi bahwa apa namanya laki-laki itu kalau punya istri jaraknya tuh 5 tahun dulu Pak. Nah itu kan join live kan Pak, kalau Iya, yang pakai join live itu. Ya itu tuh nggak saya pakai karena saya nggak tahu Pak itu kepakainya kapan gitu loh Pak. Karena join live kan gini, kalau yang kerja yang laki-laki kan kalau dia meninggal diwariskan ke istrinya kan gitu loh. Jadi dengan terus kan kalau antara dia kalau nggak ada selisih sama, kan bisa ada yang suaminya mati terus istrinya segera mati kan ada. Tapi kan ada yang lama. Berarti kan sama jatuh ke istri kan dapatnya masih besar. Kalau jatuh ke anak itu lebih kecil. Anak juga dibatasi sampai usia 21 kalau nggak salah, kalau masih kuliah sampai kuliahnya selesai. Berarti kan dari sisi pengeluaran lebih ringan jatuh ke anak kan, karena lebih pendek dibanding jatuh ke istri. Kebetulan usianya masih panjang, makanya join life kan dipikirkannya kan itu dari join life tidak ke anaknya tapi ke, karena kalau dapat dari ke istrinya masih besar. Berapa tadi kalau jatuh ke istrinya kan? Pensiunnya masih kalau ke yang anak apa ya tadi yang 70, coba kayaknya kan beda itu. Kalau ke dirinya sendiri berapa, terus nanti jatuh ke anak ke istrinya kan ada beda itu. Nah itu sebenarnya sama Pak, besarannya tuh jadi itu kan misalnya ada laki-laki kerja. Nah, oh dan ini yang jatuh ke anak kan ini yang 75%. Oh iya janda bersama, oh disamakan. Padahal kalau di yang PNS ingat saya enggak, kalau ke istri masih cukup besar, setelah ke anak lebih kecil lagi baru itu. Oh ini dibuat sama ya janda duda ini. Nah, ini yang saya masukkan yang ini. Berarti join live-nya memang untuk melihat ini kan. Jadi karena kalau dia misalkan apa pensiun, kalau masih bayar ke yang orangnya kan masih 100%. Nah, kalau dia udah pensiun terus meninggal, nah, kan lebih seneng itu kan, karena bayarnya lebih murah, 75%. Enggak, yang istrinya kan menerima pensiun, masih bayar, bukan bayar iurannya loh ya, bayar klaimnya loh. Ini jatuh ke anak istrinya bisa, ini ke anaknya bisa. Enggak Pak, kalau misalnya ada misalnya laki-laki ya Pak, bekerja. Terus kan dia pensiun kan Pak. Meninggal. Pensiun juga meninggal dulu. Ya, sudah pensiun, dia kan dapat pensiunan, terus dia meninggal. Maksudnya ya enggak loh, pensiunan janda ada kok. Wah, Anda mana enggak mau ini pensiunan janda ada ini. Enggak Pak, jadi kalau yang ini skemanya ini ya Pak, dia meninggalnya saat masih bekerja. Iya dong. Iya, jadi sebelum usia pensiun dia meninggal, nah itu jatuhnya ke pasangannya atau ke anaknya. Ke pasangannya dulu kan pertama ke pasangannya. Iya. Sampai pasangannya itu menikah, kalau menikah udah selesai. Nah, kalau nggak jatuhnya pasangan, jatuhnya ke anak sampai anak berusia. Oh, makanya ini diperjelas karena kalau yang di PNS itu sudah pensiun, dia meninggal, ya jatuh ke istrinya dulu gitu. Makanya ini benar nggak ini? Kalau dia konsepnya gunakan yang di PNS itu, dia misalnya pensiun. Kan seperti orang saya kemarin itu kan yang mana yang meninggal apa kan pensiun usia 60, usia 80 berapa ibu saya dulu kan, terus bapak saya dapat pensiunnya double, dirinya sendiri dan dapat dari ini ibu saya. Nah setelah itu bapak saya sudah terus habis karena sudah anaknya sudah dewasa semua, sudah selesai itu. Tapi makanya itulah saya ini yang ini mestinya memang dapatnya cuma kecil 75%-nya. Tapi kalau waktu masih diterima oleh yang pensiun tadi, itu masih 100%-nya itu. Kalau seingat saya Pak. Nah, coba nanti diperjelas ya. Jadi karena kalau iya itu ini lebih ringan jadinya. Sebenarnya lebih ringan apa isinya? Masa kalau yang sudah pensiun ini sudah, kalau padahal selama ini kalau yang PNS itu sampai ke anak itu, tapi anak usia maksimal 21 itu Pak ya. Ya, kan juga sampai kalau anaknya udah gede duluan. Ya udah habis. Ya dapat apa-apa. Jadi kalau saya dapatnya ini Pak, apa namanya, iuran yang telah diberikan ditambah dengan pengembangan itu. Ya ada ketentuannya itu kan banyak Pak kalau dana pensiun. Ya memang nanti kan namanya itu kalau yang kan juga dapat ya, nikah dapat apa bukan namanya apa sih itu?
santunan kayak gitu. Jadi dari sekian dari yang dia bayarkan dapat itu masih. Jadi semakin usianya panjang ya dapat lebih banyak. Ini Pak, ada di pasal 45 ya, Pak. Yang nomor 5, yang pasal 5 itu. Ya, jadi poin 1 dalam hal peserta atau pensiunan meninggal dunia, berarti kan dia kan peserta atau pensiunan ya Pak? Iya, peserta pensiunan, makanya saya tadi. Bukan peserta. Iya, sudah pensiun dia meninggal, berarti masih dapat ke istrinya atau anaknya. Tujuannya itu untuk kesejahteraan ahli warisnya. Tapi yang masih butuh biaya. Maka asumsinya kalau usia 21 tuh, tapi kalau dia ternyata kuliah kan sampai 23 masih dapat. Tuh. Makanya dia sampai bekerja atau menikah. Kalau menikah sudah berhenti. Jadi kalau selama masih dan dia asal mengatakan masih belum bekerja, itu masih bisa dapat itu. Tapi kalau nggak salah cuma sampai usia 25 apa ya berapa dibatasi gitu. Nanti kan dia nggak mau kerja terus, kan bahaya. Kalau ininya 21, tapi kalau diperpanjang boleh hanya sama maksimal 25. Kalau dia tetap nggak mau kerja, ya tetap aja, nggak dapat sudah selesai. Tapi saya kira biasanya dia tetap agak nyontek ke yang PNS kan, mirip-mirip itu. Iya, jadi itu saya memang kadang-kadang kemudian saya kan sama-sama PNS, jadi kan gitu, tidak ibu saya dulu ya, terjadi ke Bandung. Terus posisi karena sudah usia itu kan anaknya sudah mentas semua, jadi nggak jatuh ke anak itu. Tapi dapat itunya, oh ya udah karena selesai juga sih. Udah selesai cuma dapat santunan pas kematian aja kan, tuh, udah selesai. Berarti kalau ini kesimpulanmu cuma tadi yang Anda bikin hitungannya, terus yang aktuarianya masih lumayan surplus ya, yang ini kalau itu yang kunci itu 3,8 dari yang mana? Dapat 3,8-nya pakai apa ngitungnya dia? Laporannya itu Pak, laporan KKA itu Pak. Oh, laporan keuangannya itu dapat itu. Terus Anda ngitung sendiri dari Excel yang Anda buat tadi. Ya. Hmm. Ini ngawang banget sih Pak, saya kemarin itu kan. Nah, tinggal Pak, 3,2 kan saya kayaknya minus 4,37 yang tadinya plus 1,48. Tapi kalau kita mendingan kelebihan dari kekurangan dan aman kan. Ini berarti ngambilnya kasusnya hanya untuk unit Aisyah aja ya? Iya. Satu aja loh, tapi yang lain. Oh, cuma ngambil satu kasus ini ya, bukan keseluruhan. Bukan. Iya, makanya. Jumlah peserta ini berapa? Jumlah pesertanya. Padahal sebenarnya dengan pola yang ini, Anda ngambil yang selain Aisyah sebenarnya bisa itu. Untuk cross check semua yang ini kan kebetulan ada yang diambil yang positif. Ya, saya yakin mesti ada yang kemungkinan negatif itu bisa. Kasusnya menurut saya ini kasus yang paling aman sih Pak. Sehingga ada kalau laporannya tuh ada apa namanya kondisi pendanaannya tuh kelompok satu itu kalau untuk satu maksudnya kelompok satu jadi posisinya dia tuh nggak perlu nombok itu tadi. Jadi kalau yang nombok itu kan kalau di OJK itu ada aturan kalau misalnya nombok itu ada yang harus dibayar selama 36 bulan sama 108 bulan. Nah kalau dari Unisa sendiri itu tuh udah profit jadi aman. Kalau yang rumah sakit sistem yang tidak open ini kan banyak yang tidak sedikit itu kan jadinya malah banyak yang surplus. Ya coba kalau nambah satu lagi boleh nggak? Misalnya yang kira-kira situasinya agak buruk, coba dia, apakah memang hampir semua nanti lumayan positif ini ya? Sulit nggak itu? Kalau gitu kayak gitu berapa lama Anda itu? Misalnya Anda masih bisa kembali ke sana lagi nggak itu? Sebenarnya tuh setelah ini Zian itu mau masuk kanan. Zian akan dulu mau daftar. Pak itu nggak saya arahin kan. Masa ini kan DPA ya pembimbingnya nanti ya, DPA-nya ya. Kalau yang KKT kayak gini ya.
Oh iya. Makanya itu saya inginkan ya nanti yang GPA saya yang misalnya pada terjun itu, saya inginkan sebenarnya hanya ini aja, bahwa kayaknya sudah supaya ada komunikasi antara yang kampus dengan sana kan, dari sana kayak apa gitu loh. Jadi tidak kayak terus kayak ini siapa yang lagi mau masuk ke Tugu Sopo ini yang kemarin Kak Naya apa ya saya namanya. Kamu coba laporkan, kamu di sana suruh ngapa? Kamu yakinkan apa yang dilakukan di sana itu ada dasar teorinya saya bilang itu. Jadi karena apa sebenarnya itu bisa juga ya ini kan tadi Anda ditanya masih bisa nunjukin kayak gitu kan. Tapi coba Anda tanya ke yang sana, nggak bisa nunjukin rumus-rumus itu. Ya cuman kayak gini di Excel. Malah ada yang parah lagi cuma nunjukin gini, pencet Excelnya, cet, ada rumus kan di situ. Ini loh Pak, ini dibagi ini. Ini kita sudah dapat kayak gini, sudah jalan lama dari konsultan, nah gitu. Ya enggak, yang sudah kerja di itu juga bisa kayak gitu. Saya pernah coba, jadi dia nggak bisa menjelaskan kenapa itu di kayak tadi terek-terek di Excelnya tadi. Ya, makanya saya tadi perlu jelasin persamaan-persamaan dasar. Nah, makanya tadi saya hanya, apakah saya pikir Anda itu dapat dari sana? Berarti di sana itu sudah punya tradisi keilmuannya gitu loh. Bukan kalau ini kan kayak black box, saya dapat Excel template ini, misalnya ini ya, saya Excelmu langsung saya pakai, saya ganti untuk mengerjakan yang UMY ini kan Asia, misalnya. Kan saya nggak tahu persis sebenarnya apa ini ngitung-ngitungnya. Cuman saya ganti datanya, ini Asia, saya ganti UMY misalnya, kan jumlah karyawannya, ininya masuk, dapat kayak gini. Tapi kan saya nggak tahu, kan? Goalsnya itu kan kayak gitu Pak. Jadi yang itu mereka tuh punya Excel yang hasil evaluasinya itu mendekati sama yang sebelumnya itu Pak. Nah, ya itulah yang karena konsultan nggak mungkin mau ngasih ini ngajar ditanya benar kan, nah, makanya itulah kalau dia bisa tiba-tiba ada salah asumsi atau apa, kalau dia negatif baru ribut manggil konsultannya ini loh, ini saya mulai bahaya ini. Nah, nanti konsultannya nyaranin lagi, oke diubah ini, kamu ganti asumsi-asumsi ini diubah mungkin kayak gitu. Tapi dia jadi nggak punya kemandirian, tapi harus ketergantungan darinya. Makanya kalau punya aktuaris sendiri kan beda, yang dia yang harus mikirin kan. Gimana? Nah itulah yang kadang nggak nutup. Lebih murah bayar konsultan. Bayar konsultan kan kalau ada kasus saja. Kalau bayar aktuaris harus tiap bulan keluar uang gitu. Nah itu makanya karena kan dia memang harus memantau terus ininya. Ya oke lah saya kira ya mungkin gimana Bu Sari mungkin ada atau masih ada. Kira-kira ini kalau nanti kan mau bulan Zian yang mau di sana. Kalau perusahaan sendiri ada keinginan nggak untuk misalnya super perusahaan? Rekomendasinya apa maksudnya ke dia? Sebenarnya saya juga bingung ya. Maksudnya tuh kalau saya melihat gerakan keluarga sendiri itu menurut saya kurang proper karena nggak ada orang dengan dasar aktuaris sendiri ya Pak. Nah, jatuhnya mereka ngawang banget. Kalau saya malah yang sebenarnya kenapa sekarang saya inginkan aktuaris ya itu dia juga agak melek investasi gitu loh. Karena apa? Supaya kayak tadi ini semua asumsi itu yang sebelum kan harus dicek ke ROI kan. Kalau ROI-nya kayak gitu kan berbahaya kan. Terus asumsi di sininya juga ada yang ngamanu dari konsultan. Konsultan nggak ikut campur tangan di yang ROI mesti. ROI itu urusannya si internal tadi direkturnya dan semua stafnya mikirkan ini ditaruh di sana berapa persen, ini berapa persen. Nah makanya kemungkinan direkturnya backgroundnya orang ekonomi, kemungkinan gitu. Bener nggak itu? Background ekonomi biasanya nanti yang. Kalau ROI itu pernah disampaikan di sana. Karena ini di slide-nya, karena bagiannya si Krisna di bagian kepesertaan tadi, jadi lebih ke urusan apa? Tadi ngitung-ngitung, iya. Karena ini kayak tempat berbeda biasanya divisi investasi. Yang di divisi 4 itu investasi. Oh ya kalau ya kalau sudah membaca ini kan harusnya bisa tahu ini kan itu Pak. karena kan ini untuk income, kan income dari yang iuran iya, tapi iuran itu tadi kalau nggak diputerin di ini kan, tidak diberdayakan kan ya sayang kan karena uang nganggur kan.
maka dia harus diinvestkan kan. Tapi diinvest yang aman, yang supaya pada saatnya ada kewajiban bayar dia ada. Gitu. Makanya biasanya kan dalam konteks ya tadi yang penghitungan di aktuaria, penghitungan di apa yang saya kan pakai asumsi I, nah I itu sebenarnya kan dari yang ROI itu biasanya dasarnya. Kalau menurut saya Pak, Itu di itu kan jadi sistem kerjanya KKA itu data semua data yang ada dari KPN itu dikasih ke mereka. Nah dari situ pun mereka yang bikin apa namanya asumsi-asumsi yang ada IS dan lain-lain. Kalau saya mereka nentuin itu cuma dari asumsi. Ya intuisi kadang, ya kalau sih nggak melihat investasi realnya. Ya mungkin bisa juga, ya bisa juga dalam konteks akuntansinya aja. Jadi dia masih secara ini aman lah Bapak. Karena kan ada cash flow in, cash flow out itu kan kalau di akuntansi kan ini mungkin hanya lihat dari itu maka harus diasumsikan ini berapa. Padahal sebenarnya pada saat kita masang 10% maka berarti bagian investasi harus ngejar itu. Tuh. Nah kalau itu harusnya lapor ke ini hanya di penyesuaian gitu. Karena kalau enggak bisa di endingnya ya kasus sekarang BPJS mengatakan 2025 nah itu. Ini siapa yang ngitungkan itu ketemu bahwa dia kalau kayak gini dibiarin nggak ada perubahan di preminya kan akan mengalami defisit itu. Kalau udah defisit nggak sih Mas sekarang? Ya kalau dia ngatakan enggak kan, nah aku ngatanya 2025 baru mau defisit tuh. Tapi dulu mungkin lebih parah dengan caranya supaya nggak defisit, klaim tidak dipenuhi. Dulu sering capek itu BPS yang zaman dulu itu capek-capek ngelengkapin dokumen, tiba-tiba ini nggak memenuhi, wah gitu. Jadi kalau dulu kalau masuk rumah sakit kalau udah suruh melengkapin itu kita mesti siap-siap aja kecewa gitu. Kalau enggak dipenuhi cuma sebagian. Karena tujuannya untuk menghindarkan tadi dia nggak defisit gitu. Tapi dengan cara-cara yang kalau sekarang kan hampir semua itu terbuka jelas, jadi kita tahu persis bahwa kita akan bayar apa enggak. Kalau dulu itu tahu-tahu sudah capek harus dengan berdebat saya pernah. Setelah berdebat oh iya itu bisa. Ya kan kadang-kadang pernah kalau misalnya agak ini kan di rumah sakit agak ini setelah kita melengkapi ternyata ini nggak bisa. Alasannya apa? Harus kejar gitu. Kalau dia kalah maka akhirnya di ACC masuk gitu. Harus buka-buka aturan juga. Jadi memang itu yang repotnya kan itu. Kalau sekarang relatif mungkin sudah lebih lebih baik lah itu. Nah, caranya untuk mengurangi defisit dengan cara kan jangan pada pengeluaran kan. Ya sama seperti kalau jatah bulanannya fix kan, 100.000. Sekarang baru bulan tanggal 15 sudah habis 90 ya. Yang 15 hari harus keluar 10 kan, kalau nggak ingin punya hutang kan. Nah, kalau kan kayak gitu. Jadi nggak ada pengeluaran kan untuk memutus defisit. Karena menaikkan income nggak bisa ya menghentikan pengeluaran kan. Kalau sudah nggak itu yang ya oke terus ini berarti apa? Udah ya sudah cukup. Nah, tapi kan nanti kalau ini kan setelah laporannya kan belum lihat, ini kan baru presentasinya. Nanti di laporannya mana? Laporannya tuh kemarin di email elektronik. Nah itulah makanya ini yang saya kemarin minta tanda tangan, saya katakan ini nggak jelas kan itu. Jadi terus minta tanda tangan loh ini KHT-nya apa? Tapi kan saya milih nggak cari masalah kan daripada nanti dia datangi saya ngancam gitu kan. Jadi ya udah saya tanda tangani aja. Tapi sebenarnya kan prosesnya kan harusnya kan ada ini dulu. Jadi baru jadi ya sekarang saya malah usaha ngasih nilai kan saya cekatnya kan gitu ya. Oke saya tanda tangan kalau saya nggak keluarin nilai kan ya nggak bisa kan. Nah dipaksa oleh Sekpodi kan. Nah itu nggak tahu bisa maksa tanda tangan kok Pak kok nggak ngasih nilai. Nah, karena memang yang ini yang saya katakan tadi bisnis prosesnya salah gitu. Sebenarnya kan ya untung sih kalau hasilnya masih baik ya artinya menaikkan citra sini. Tapi kalau sana kecewa, kayak waktu pertama statistik dulu ngeluarin kerja praktek, wah itu banyak yang masih nggak jelas itu. Karena dulu kan kita banyak teori. Masuk di lapangan mereka gagap semua. Padahal ketemu mereka itu hanya lulusan SMA. Tapi mereka pengalaman kan. Sudah kalah di sini. Awal-awal saya sampai waktu BPKP mulai harus ini, maksudnya juga stres. Karena dia textbook kan. Tiba-tiba
Saya juga bingung Pak di sana ini. Terus, nah sana kan orang kelihatan lebih beda. Nah kan memalukan kan. Nah itulah mulai harus dibenahi itu makanya terus bimbingan KP apalnya agak diperketat. Si masnya perlu dikawal jadi mereka dia kalau nggak tahu ya tanya gitu supaya jangan sampai ngalami itu. Nah lama-lama ya sudah mulai cukup baik lah. Sebenarnya selama kehadirannya itu mereka merasa happy, berarti kan Anda tidak nyusahin kan. Ya, Nah, ini menghasilkan. Tapi kalau misalnya kemarin ke sana nggak apa-apa terus lapor Cak, itu malah nyusahin besok saya nggak mau gitu kan. Dampaknya kayak gitu. kalau kemarin tuh ini Pak, emang kan apa ya, sempat ngobrol pas presentasi gitu kan. Nah, terus tuh Mm-mm. mereka juga sempat cerita ada anak S2 tapi bukan UGM gitu, terus minta data ya boleh tapi nanti ngasih feedback. Nah, data tuh setelah selesai, ya nggak tahu sih selesai apa enggak, tapi pokoknya untuk feedbacknya tuh nggak dapat tuh Pak. Sedangkan kalau yang saya kemarin tuh langsung dibilangin kalau misalnya dari adik kelasmu atau temanmu ada yang mau makan lagi ya langsung ajuin aja. Nah, itu berarti kan dia itu namanya kelewat. Jadi saya kan pernah gitu nyebar data kayak gitu. Ini kita nerima dari ini A, B, C perguruan tingginya itu. Tapi yang saya nggak, kalau yang tadi kan saya mau Pak nambah, tapi kalau yang itu saya besok mau tak ganti. Kan dia punya kayak kursi itu di ruang untuk kerja yang pada mau magang itu. Oh ya, Kalau ini paling berapa yang ada barengan Anda? oh, Dari mana aja? jadi yang Pas bersamaan waktunya loh, bersamaan waktunya. jadi saya masuk itu tuh bareng sama dua anak ekonomi syariah Nah, UAY, mm-mm. terus 2 minggu kemudian tuh anak kalau nggak akuntansi manajemen UAD itu yang pertama tuh dari UMY 2 orang, yang dari UAD itu 4 orang. Mm. Nah, masalahnya kan kadang ya tadi aspek kepuasan itulah yang menunjukkan nanti bahwa oke ini kayaknya masih bisa bisa terus gitu. Kalau kalau enggak ya sudah akan berhenti gitu.